segera kita mulai untuk Free Fire Master League season kelima divisi pertama, matchday ketiga round 1 Bermuda. Let's bring it on. Oke, ini dia Bermuda map pertama kita. Kita sudah melihat juga pesawatnya berangkat dari arah Sentosa menuju ke arah Graveyard. Dimana kalau kita lihat Bang Skyler, ternyata Graveyardnya ini akan menjadi blue zone. Dan ini bakalan menguntungkan banget buat beberapa tim yang mungkin lebih didominasi oleh drop zone yang ada di atas. Cuman kalau misalkan kita lihat untuk sementara beberapa tim udah pada ngedrop juga ke tempat masing-masing. Kalau misalkan kita lihat Factory, ternyata Galaxio ini juga sudah mendekat ke arah salah satu player dari GPX, Bang Skyla. Yes, tapi kalau ngelihat dari arah pergerakannya sendiri, menurut gua teman-teman dari Galaxio bakal lebih memiliki yang namanya resiko lebih karena memang terpaut cukup jauh ya. Dari Factory menuju ke Clock Tower itu masih cukup jauh. Cukup berbeda dengan halnya Pochi menuju ke Factory, itu masih cukup berdekatan, man. Setuju, kalau Pochi ke Factory itu kita nggak usah jauh-jauh atau mungkin nggak usah susah payah buat cari vehicle buat masuk ke arah Factory. Cuman kembali lagi kalau misalkan tempatnya itu kan lumayan open field juga. Jadi kalau misalkan mau nyamperin paling enggak ya harus banyak hal yang diperhitungkan dia, entah minimal kayak punya satu glue dulu mungkin, atau at least lu kayak berlindung di balik obstacle. Dan kalau kita lihat ternyata King Strawhead sedang mendapatkan seorang nooting di arah lain, Bang. Yes, di mana udah ada satu fight yang terpecahkan antara Kings dan juga MPX. Satu orang sudah berhasil knockdown. Di lane sisi, Kimmich juga berhasil didapatkan oleh seorang Devito yang melakukan backstabbing kali ini. Bakal langsung dikomit ke arah depan. Kali ini seorang Raf menjadi orang paling depan untuk menyelamatkan teman-temannya tentunya. Ada satu kill leader dari Galaxio. Nothing sudah knockdown, bakal coba untuk di-revive. Tapi satu penggunaan chrono yang sangat baik kali ini. Limzy bakal datang untuk menyelamatkan teman-temannya, turun ke daerah bawah. Nothing berhasil di-revive dan kali ini Limzy berhasil menumbangkan seorang Nothing. Cukup sulit untuk MPX dan itu dia Madura Prime harus menjadi satu tim yang dipulangkan ke arah lobby di round pertama matchday ketiga kali ini, Arman. Oh my god, cepet banget pertarungan yang terjadi di area observatory. Kalau misalkan kita lihat tadi, sangat disayangkan sekali bahwa dari seorang Strawhead yang terculik oleh salah satu player dari Madura Prime karena tadi memang sempat ada satu skill chrono yang diaktifkan oleh salah satu player dari Madura Prime yang ngebuat Strawhead itu kayak nggak expect. Ternyata dia itu ngeluarin chrono bukan buat melindungi dirinya di dalam, tapi setelah dia nge-pop up chrono, dia itu langsung keluar dan memberikan satu surprise attack ke arah seorang Strawhead. Tapi sepertinya nggak masalah karena Strawhead masih bisa di-revive lagi dengan reviving token. Yes, dan tentunya tadi ada satu pergerakan yang menurut gue membuat MPX itu jadi sangat dirugikan, yaitu flanking dari seorang Limzy ya, yang otomatis teman-teman dari MPX sendiri benar-benar dijepit dari dua arah yang berbeda, ditambah resource-nya masih cukup minim, sementara mereka nggak punya obstacle untuk berlindung, sampai akhirnya Limzy dan kawan-kawan itu tinggal nge-strafe kiri dan kanan aja karena posisi mereka lebih diunggulkan sampai bisa menumbangkan teman-teman dari MPX. Iya sih, kalau misalkan dilihat jujur aja posisi dari Madura Prime juga udah sangat susah banget mau kabur ke arah mana, udah dikepung ya kan, kecuali mungkin tadi yang ada di area kolong di bawah observatory itu mungkin 3 player dari Madura Prime dan satu lagi tuh masih bisa ditugaskan untuk melakukan reviving, itu kemungkinan besar masih bisa, tapi emang udah nggak bisa karena mereka itu bener-bener ke lockdown abis-abisan. Jadi gua rasa ini merupakan sebuah kerugian di match pertama, tapi nggak masalah Bang Skyla, tenang aja. Kita masih punya 5 match lagi nanti ke depannya. Betul, dan kali ini kita bakal berpaling sedikit ke POV dari teman-teman Tang City Esports. Ada Bule, Riz, Mr. Kepo, dan juga X-Choi. Tapi di lain sisi, 18 Deer berhasil di-revive kembali, dipulangkan lagi, masuk ke map Bermuda kembali. Dan kali ini Tang City masih dengan segudang resource yang sudah mereka miliki, gua rasa udah cukup siap sih untuk menghadapi peperangan yang akan datang nantinya. Yes, kemungkinan besar bakalan seperti itu ya Bang Skyla. Tapi kalau misalkan kita lihat di sekitaran Bima Sakti ini juga sebenarnya kalau mereka masih bisa dibilang aman, sejauh ini masih aman-aman aja. Karena gak ada beberapa tim lain yang memang posisinya itu deket dengan tim dari Tang City Esports. Tapi gua rasa kalau misalkan Tang City Esports itu biasanya kan dekat sama revival point tuh. Bisa aja nih kalau misalkan ada satu tim lain yang mencoba melakukan revival point di area situ. Dari Tang City Esports enak aja buat nyamperin, tapi kita belum tahu juga nih kira-kira ada apa enggak yang bakalan coba maksain
merevive temennya menggunakan revival point yang ada di dekat rumah kaya, tepatnya di area pick, Bang. Betul sekali, Man. Jadi memang revival point ini bisa menjadi pedang bermata dua juga ya kalau Betul. misalkan digunakan dengan timing yang tidak cukup baik gitu. Tapi kali ini Aura Amex sudah melakukan satu tembakan ke arah bawah juga, di mana Fori sudah mulai dihujani peluru, begitu juga dengan Amerta, tapi damage yang diberikan masih belum terlalu signifikan. Amex sudah kehilangan sekitar 40% HP-nya, Man. Iya. Tapi jujur aja ini jadi satu posisi yang cukup enak banget buat tim Aura Ignite ketika mereka ada di posisi atas untuk mendapatkan free hit ke arah teman-teman dari RBL. Cuman yang jadi masalah adalah ketika mungkin nanti mereka terlalu lama di atas, mereka udah terlalu lama buat melakukan spray down untuk mencicil beberapa damage dari tim RBL. Kalau misalkan mereka kurang resource, mereka maksa turun bisa aja ditungguin balik. Tapi ternyata kalau misalkan kita lihat di area kota tua, sepertinya juga terjadi tembak-tembakan antara TPOP dan juga GX. Yes, di mana seorang Devito kali ini sudah mulai ditabrak begitu saja, dan Freya berhasil mendapatkan knockdown-nya, langsung dipulangkan ke lobby. Seorang Devito kali ini yang cukup terpisah jauh dengan kawan-kawannya, Arman. Oh my god, sangat disayangkan sekali ya. Bisa dibilang Devito kan salah satu predator juga di season sebelumnya, tapi dia harus keculik oleh keempat player dari TPOP. Tapi emang jujur aja posisi Devito udah kelok banget sih. Dia udah nggak bisa kemana-mana. Karena lu lihat aja Bang, tadi dia cuma bisa berlindung di balik sebuah batu. Sedangkan ketika dia berlindung di balik batu, bagusnya adalah dia itu masih bisa ngehindarin damage dari area tower ataupun area bukit yang ada di kota tua. Cuman sayangnya adalah beberapa player dari TPOP ini dia kan menggunakan vehicle. Makanya Devito ini ketika berusaha melakukan hiding position di batu, dia ditabrakin. Makanya kayak udah serba pasrah aja. Tapi nggak masalah, nice try, paling nggak dari GPX masih ada kurang lebih 3 orang lainnya. Dan gua rasa Devito harusnya masih bisa dihidupin. Tapi ternyata IOG bakalan berperang. Yes, di mana seorang Mr. Kepo akhirnya berhasil mendapatkan seorang Azriel. Gua rasa kali ini IOG nggak bakal coba untuk melakukan engage lagi karena seorang Jafranya juga sudah berhasil di pick off oleh seorang bule menggunakan courtnya kali ini. Arman menyisakan 2 orang saja dari tim IOG. Yes, gue rasa di sini kalau misalkan IOG terlalu maksain buat ngehajar ke-4 orang atau mungkin ke-4 player dari tim TCE, ini bakalan jadi satu posisi yang bener-bener ngerugiin buat IOG ya. Dan gue rasa ketika mereka udah tahu nih kehilangan 2 personilnya, kehilangan 2 rosternya, mereka coba memilih untuk mencari zona yang lebih aman. Dan itu pun tetap worth it sih. Paling nggak dari mereka itu nggak terlalu tusun-tusun banget di posisi ke-11. Tapi kita nggak tahu juga nih skenario-nya bakalan seperti apa. Apakah IOG ini akan menggunakan revival point atau mungkin mereka bakalan ngumpulin beberapa koin atau token untuk menghidupkan kedua temannya yang tadi sempat ditumbangkan oleh Tang City Esports. Iya, bener juga. Tapi memang menurut gua Tang City untuk melakukan satu pergerakan rotasi kedua mereka ke daerah pick bawah itu udah bagus banget ya, karena mereka bisa melakukan defending di lane sisi. Mereka juga kalau misalkan harus dipaksa fight, mereka cukup berdekatan dengan yang namanya revival point ya. Iya. Jadi itu benar-benar menjadi satu bisa gue bilang keuntungan kayak untuk mereka benar-benar jadi lebih mudah lah, Man. Kayak kalau misalkan lu harus terkena knockdown, ada revival system dan itu dekat sama lu, jadi bisa langsung benar-benar hidup lagi gitu. Iya, skenario-nya sih pengennya seperti itu ya. Cuman pada kenyataannya ternyata mereka juga nggak jadi nge-trade, ada beberapa damage doang. Dan ternyata di sini TCE malah ketemu dengan tim Bigetron Rosugo. Oke, Bigetron Rosugo yang harus bermain secara bertiga aja kali ini. Dan kalau kita lihat untuk Bigetron sendiri yang bermain bertiga, mereka nggak mau benar-benar kayak nurunin temponya ya. Mereka masih pengen bener-bener galak aja, dimana seorang Jafra kali ini udah berhasil di pick off lagi. IOG yang sudah melakukan reviving terhadap 3 orang teman yang sudah terculik tadi, bener-bener harus keculik lagi, yang artinya resource mereka udah bener-bener minim nih, Man. Dan teman-teman dari Tang City Esports itu udah bener-bener dapetin 3 poin eliminasi. Ya ini udah lumayan banget sih ketika mereka dapetin 3 eliminasi dan mereka sekarang mencoba untuk masuk ke dalam zona. Tapi ternyata kota tua bakalan berdarah.
Yes, sudah ada seorang Kimis juga yang mulai ditabrak oleh seorang Bapia. Jump shot dikeluarkan, tapi double vector kali ini bakal menjadi senjata utama seorang Kimis melawan seorang Sora yang udah mulai terkena down begitu saja. Menyisakan 2 orang, tapi kali ini Freya-nya bakal ditinggal karena teman-teman dari TP yang menyisakan 1 orang bakal coba untuk menyelamatkan poinnya. Gak bakal berhenti sampai di situ karena teman-teman dari Tang City bakal coba mengamuk lagi. 1 granat mulai dilemparkan oleh seorang Limzi dan tembakan juga sudah dikeluarkan. Limzi sudah mulai terkena down, tapi Straw Hat dari kejauhan sudah melakukan covering untuk teman-temannya. Di jump shot oleh seorang Mr. Kepo, masuk ke daerah dalam, langsung dicari lagi di mana lawannya. Straw Hat bakal coba untuk naik ke atas dan melakukan reset terlebih dahulu. 1 keunggulan berhasil didapatkan oleh Tang City Esports. Yes, kita di sini dihadapkan dengan 2 POV yang berbeda ya. Tadi antara Galaxio dan juga TPOP yang sempat melakukan peperangan, tapi pada akhirnya di situ salah satu player dari TPOP harus meninggalkan temannya mungkin untuk menghidupkan kembali temannya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari arah TCE yang barusan berperang juga dengan tim King, tadi sebenarnya TCE itu mendapatkan advantage yang cukup bagus banget. Mereka berhasil menculik 2 player dari Kings, walaupun memang pada awalnya dari TCE itu sempat dicegat duluan oleh tim Kings ya. Tapi Betul. pada akhirnya mereka masih bisa ngebalikin keadaan. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat Tang City Esports lebih memilih untuk mendekat ke arah bibir zona dan malah coba ngebegal balik tim King yang tadi sempat pengen ngecegat mereka duluan, Bang Skyla. Ya, dan ini merupakan satu keputusan yang menurut gue jadi cukup bagus ya untuk teman-teman dari Tang City. Karena mereka nggak mau memaksakan untuk coba naik ke daerah atas walaupun mereka tahu tersisa 1 orang, tapi respect dari mereka ini bisa gue acungin jempol ya. Mereka nggak mau yang namanya ngedisrespect musuh lo walaupun tersisa 1 orang. Mereka masih coba mengedepankan objektif mereka yaitu masuk ke zona selanjutnya dan menghiraukan 1 orang yang walaupun sebenarnya bisa mereka take down, tapi ada chance di mana mereka juga bisa ke pick off 1 persatu dari daerah atas atau lantai 2-nya tadi, man. Gue setuju banget sih. Tapi kita sebelum bahas lagi, Bang, ternyata ada perang lagi. Yes, di mana seorang IOG Bang akhirnya berhasil mendapatkan seorang Rama dari The Pillars OP yang udah harus tertunduk dan dipulangkan di posisi ke-11 kali ini, Arman. Oh my god, tapi di sini perjuangan mereka belum berhenti, Bang, karena dari NXL juga bisa dilihat kita lagi patroli juga sambil mengamankan beberapa spot yang ada di dekat-dekat zona. Dan ternyata Kings masih bisa, dari seorang Straw Hat ya, masih bisa menghidupkan beberapa temannya. Dan tadi gue setuju banget sama yang lu omongin soal dari tim TCE yang langsung coba mengamankan tempat aja. Karena bisa aja ketika dia terlalu maksain buat ngehajar 1 orang Straw Hat yang tersisa, malah dari tim TCE ini dikepung oleh tim GPX yang kebetulan posisinya ada di dekat mereka, Bang. Betul sekali, dan kali ini kita beralih sedikit, man, pembahasan ke daerah NXL yang sudah melakukan patroli dan zona juga sudah mulai merapat ke zona keempat. Kali ini tersisa sekitar 10 tim dan 37 orang yang hidup, di mana Aura yang tidak bergerak sama sekali ternyata masih mendapatkan zona selanjutnya, man. Oh my god, ini bakalan susah banget sih kalau misalkan dilihat. Dan sampai ketiga player dari Kings yang sempat dihidupkan, mereka kayak udah nggak bisa kemana-mana lagi selain mereka bertahan di atas 1 mercusuar yang cukup tinggi dengan resource yang terbatas. Tapi yang bagus adalah mereka ini dapat zona sebenarnya. Mereka di dalam zona. Iya. Dan posisi mereka ini susah banget buat di spot sama musuh-musuh yang lain loh. Jadi bisa gue bilang walaupun mereka tadi harus kehilangan resource-nya, mereka harus dibunuh sama tim Tang City, tapi setidaknya gue rasa untuk masuk ke posisi 5 besar dengan posisi yang seperti ini nggak bakal terlalu sulit untuk mereka kalau mereka bisa menghindar dari lawannya, man. Sebenarnya sih begitu, Bang. Tapi kalau ngomongin menghindar ya, barusan di sini kita lihat dari seorang Raf yang berusaha menghindar di balik sebuah airdrop, tapi dia juga terkena hit dari arah bawah. Sebenarnya posisi mereka itu udah aman, tinggal bagaimana caranya mereka nanti bertahan sampai zona akhir. Apakah bakalan bisa bertahan sampai 5 besar atau enggak? Gue juga masih sedikit agak penasaran. Tapi kalau misalkan kita sedikit beralih di patahan yang cukup curam sekali, ternyata barusan ada juga Skylar yang barusan dilepas oleh tim Galaxio, dan gak lama lagi perangnya bakalan segera pecah. Yes, sudah ada 1 tembakan dari seorang IOG Lord ke arah teman-teman dari NXL yang sedang melakukan rotasi. Kali ini bakal langsung diturunin. Irazor dengan double vector yang bakal coba untuk masuk ke daerah pertahanan lawannya. Bakal langsung ditembakin begitu saja, dan kali ini Lord bakal coba untuk melakukan tembakan ke arah seorang Jar. Udah langsung down begitu saja dari kejauhan. Ada Galaxio yang bakal menjadi orang ketiga kali ini, di mana Azriel bakal coba untuk menyelamatkan seorang Bang terlebih dahulu. Oh my God. NXL yang menabrak ternyata harus cukup puas di posisi
posisi ke-10, sementara GPX berhasil dipulangkan di posisi ke-9. Di mana zona bakal bergerak menuju ke zona ke-5 dan masih ada 8 tim yang survive, Arman. Oh my god, ini peperangannya udah mulai pecah di mana-mana. Beberapa tim udah pada tereliminasi juga sampai pada akhirnya Tang City Esport yang tadi awalnya masih ada 4 orang, mereka hanya tersisa 2 orang lagi. Tapi kalau kita lihat ternyata Galaxio masih belum menyerah dan mereka bakalan mencoba gambling maju ke arah depan dan ternyata satu tembakan yang berhasil meng-knockdown seorang Kimis dan juga Match D. Yes, di mana seorang Randy kali ini bakal coba untuk menyelamatkan 2 orang temannya yang sudah tersungkur di balik blue wall karena ada tembakan dari seorang King Dix menggunakan AWM-nya kali ini, di mana Galaxio Ahnaf juga masih coba bersembunyi di balik beberapa patahan yang dia miliki saat ini, Arman. Tersisa 8 tim, 15 menit game berjalan, 20 orang yang masih bertahan dan 3 tim yang berada di dalam zona selanjutnya, Arman. Wah, ini sih kalau misalkan kita ngomongin zonanya, ternyata zonanya sedikit agak tidak berpihak untuk tim King ya. Gua rasa cuman sedikit banget kalau misalkan mereka masuk ke dalam zona tuh bener-bener tipis. Dan gua rasa dengan spot yang setipis ini, Kings masih bisa berpotensi untuk ditembak dari arah bawah. Dan ternyata Amek berhasil mengending seorang bule sehingga sekarang cuman tersisa 7 tim lagi yang akan berperang. Dan kali ini Aura sudah secara perlahan turun ke daerah bawah dengan segudang resource yang mereka miliki, menetaskan Mr. Waker-nya. Gua rasa mereka udah punya banyak banget glue wall untuk melakukan engage kali ini. Mereka turun ke daerah bawah. Rosman bakal menjadi orang pertama yang melakukan scouting ke arah depan. View, granatnya harus terpantul. Lord berhasil mendapatkan seorang Randy di kejauhan, tapi ada tembakan yang sangat baik dari seorang Dix. Dari daerah atas ada seorang King Dix menggunakan AWM-nya dengan sangat baik dan on point, menumbangkan 1 orang yaitu View. Tapi dibalaskan langsung oleh seorang Rosman kali ini nampaknya, Arman. Oh my god, kalau misalkan dilihat di situ Kimsey dan seorang Kings bisa tertolong lagi, misalkan seorang Lindsay, dan ternyata Kings juga harus di posisi keempat. Sisa 3 tim doang. Ini bakal jadi ajang pembuktian apakah Buya untuk Rebellion, Sesalfying atau mungkin Aura Ignite. Yes, dimana akhirnya Sesalfying harus tunduk di posisi ketiga, menyisakan 2 tim aja yaitu Aura dan juga RBL kali ini. Dimana seorang Amek sudah maju ke depan, langsung komit ke arah depan, langsung ada gol yang cukup cepat kali ini. Guns harus terkena di sana, menyisakan seorang Rosman dan juga Amet yang melakukan duel kali ini. Bakal coba untuk maju ke depan lagi. Amerta dengan respon gol yang sangat baik kali ini, coba untuk di knockdown. Rosman berhasil mempick off tapi gak cukup kuat dan Aura Ignite harus cukup kuat di game kedua. Dan kali ini RBL menjadi raja di round pertama pada matchday kali ini, Arman. Congratulations for Rebellion Tabor yang berhasil menjadi atau mungkin mendapatkan Buya di match pertama kali ini. Setelah perjuangan mereka yang cukup susah banget dari bawah patahan, mereka berusaha naik, dihadang oleh tim Galaxio dan beberapa tim yang lainnya. Tapi jujur aja gue respect sama seorang Rosman. Dia itu menggunakan charge booster